Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali progres terkini pergantian rumput total di Stadion JIS untuk indoornya. Dan kurang lebih 7 hari lagi ya, ataupun 8 hari lagi pergantian Piala Dunia U17 akan dimulai. Dan video ini update di tanggal 3 November tahun 2023. Dan sebelum kita ke sana, kita jalan-jalan dulu melihat proyek strategi nasional ya yang ada tepat di depan kita ini, yang menjadi salah satu yang nanti penyelesaiannya oleh Pemprov DKI Jakarta, karena Tol Harbor 2 ini menjadi salah satu sedikit di pending ya proyek lanjutan dari Stadion JIS, yaitu untuk stasiun temporernya dan stasiun ultimate. Dan hingga saat ini kolom-kolomnya untuk Tol Harbor 2 sudah naik teman-teman. Dan jalan tol ini akan terintegrasi ya oleh akses Tanjung Priok dan tol Insinyur Suyatmo ataupun tol Soekarno-Hatta. Selain itu, kehadiran Tol Harbor 2 ini juga akan berkontribusi banyak membentuk lingkar penuh dari jalan tol Jor 1 dan interkoneksi dengan tol Jiut. Dan di depan kita ini sedang ada pembuatan pihead ataupun penyangga girder. Dan di depan kita ini masih berbentuk rough foundation ya ataupun precast, dan di sini ada pipa-pipa juga ya, pipa paralon. Ini berfungsi untuk jalur drainasenya pastinya ketika musim hujan tiba. Nantinya jalur drainase itu bisa dilalui oleh air sehingga tidak ada genangan air ketika musim hujan tiba. Dan di sini kalau kita lihat ada las-las sepertinya ya. Dan diikatnya ini tidak menggunakan kawat ya. Biasanya kan kalau dulu itu bisa diikatnya menggunakan kawat, tapi sekarang langsung dilas agar mempercepat pastinya dalam pembuatannya. Dan Tol Harbor 2 ini nantinya akan double decker ataupun tol di atas tol, sehingga nantinya kabel-kabel sutet ataupun tiang sutet di sekitar sini juga pastinya akan direlokasi ataupun dipindahkan ke tiang sutet yang saat ini juga sedang dibangun. Dan di depan kita ini adalah set office dari Tol Harbor 2. Tadinya stasiun temporer ini dijanjikan bisa digunakan ya ketika pergantian Piala Dunia U17, tetapi masukan dari teman-teman proyek ke Menteri BUMN yaitu Pak Erick Thohir, di mana Tol Harbor 2 ini sangat banyak alat-alat materialnya, dan untuk segi safety-nya juga sepertinya kurang dapat ya. Maka dari itu Tol Harbor 2 ini ataupun maksud saya stasiun temporernya ini belum bisa digunakan secara urgensi karena alat-alat material dari Tol Harbor 2 sangat banyak ya di situ. Dan nantinya katanya akan berlanjut pembangunan berlanjut stasiun temporernya itu ketika kolom dan pihead dari Tol Harbor 2 ini selesai, barulah nantinya stasiun temporer tersebut dimulai pembangunannya kembali, karena saat ini baru 30%. Dan di depan kita ini juga salah satu rumah semi permanen ataupun bangunan liar di sisi timur dari Stadion JIS yang digunakan oleh warga pendatang ataupun warga sekitar Jakarta Utara ini untuk dijadikan pemukiman. Dan ini tanah milik Pemprov DKI Jakarta teman-teman. Semoga saja permasalahan Tuna Wisma ini bisa segera rampung, dan kita serahkan saja ya ke pemerintah kita agar lebih bijak, jangan sampai kita hujat juga ya, karena di bawah itu tadi rumah semi permanen itu adalah sebangsa setanah air kita juga teman-teman. Cuma memang cara mereka salah
dan mereka juga pastinya tidak mau tinggal di situ andai perekonomian mereka baik. Maka dari itu lebih bijaknya kita serahkan saja ke pemerintah kita, teman-teman. Dan yes, di depan kita ini kita lihat untuk standnya yang dibawa tadi, grandstandnya sudah selesai dan saat ini sedang dilakukan penyiraman menggunakan sprinkle. Jadi ini sistem operator ya. Sekali pencet itu langsung keluar dari tanah, muncul, habis itu tersemburlah airnya. Dan ini Masya Allah bagus sekali lapangan, sumpah. Keren banget ya, hijaunya itu dapat banget gitu loh. Ada polanya juga, jadi ada yang hijau gelap, terus ada hijau nggak terlalu gelap juga, jadi enak dilihat mata ya. Dan itu menggunakan rumput hybrid juga ya, yaitu 95% menggunakan rumput Zuzia Matrela itu dari Boyolali, dan juga rumput full sintetisnya itu adalah 5%, teman-teman. Dan yes, di bawah kita ini juga adalah lahan parkir. Ini saya mau sampaikan ke kalian ya, ini Stadion JIS meminimalisir namanya kendaraan pribadi dan hanya bisa menampung sekitar 1.200 kendaraan. Sehingga sangat disarankan ke kalian kalau ke Stadion JIS ini menggunakan moda transportasi berbasis rel. Dan saat ini untuk LRT-nya memang belum ada ya, karena memang nanti LRT akan dibuat juga di sisi barat laut. Dan saat ini kalian bisa gunakan itu adalah KRL ataupun kereta listrik tujuan stasiun Ancol. Nantinya kalian turun ke stasiun Ancol dan kalian berjalan kaki kurang lebih 1 kilo, teman-teman. Dan di depan kita inilah akhirnya rumputnya selesai, dilakukan pergantian total, dan ini rumputnya menggunakan rumput dari UPH dan ini hybrid juga, teman-teman. Dan di stitching ya, dijahit. Dan progresnya saat ini sangat bagus sekali. Sudah mulai terlihat rumput satu dengan rumput yang lainnya mulai rapat ya. Dan saya coba zoom masuk ke dalam. Dan yes, seperti inilah progres terkininya, Masya Allah. Sudah mulai rapat ya, sudah bagus sekali. Dan ini baru saja dilakukan pemotongan rumput di sisi barat, teman-teman. Jadi agak sedikit belang ya. Nantinya 2 hari lagi tuh akan rata warnanya. Dan di sini tepat di depan kita ini adalah media broadcaster ataupun para wartawan juga atau pers juga di sini ya. Jadi tapi biasanya di sini kameramen mungkin ya. Jadi bisa ditembak dari jarak jauh. Dan di sini pengurangan single seat cukup banyak, sekitar 50-an mungkin ya. 50 kiri dan 50 kanan. Sehingga nantinya media broadcaster tersebut bisa nyaman pastinya. Dan di sini juga tempat duduknya sangat bagus sekali. Ada khusus disabilitas ya, sudah disediakan. Dan ini lagi tidak bosan-bosannya saya menyampaikan ataupun mengingatkan kepada supporter yang akan ke stadion dimanapun, yuk kita sama-sama menjaga fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah kita dengan baik. Karena beberapa saat yang lalu juga kan pernah ada eksiden ya di sini, di mana guard railingnya ini rubuh disebabkan karena masih ada yang berdiri ataupun duduk bukan pada tempatnya, sehingga mengakibatkan terjadinya sisi utara ada kerusakan ya. Padahal di railing-railingnya itu sudah ada tulisannya dilarang duduk, cuma tetap aja ada yang duduk di situ. Ya, semoga saja kedepannya tidak terjadi lagi, sehingga nantinya kedepannya juga bisa lebih baik pastinya ya supporter kita. Karena mau sampai kapan kita berlaku yang kurang baik, kalau kita berbuat seperti itu terus, itu bisa mengakibatkan nama baik persepak bolaan di Indonesia bisa jelek, teman-teman. Dan saat ini saya coba
cek bagian belakang. Saya agak kepo sebenarnya, ini kain hitam ini apa sebenarnya. Cuma zoom saya maksimal cuma sampai di sini, teman-teman. Kali ada yang tahu ini kain hitam itu apa? Mohon dijawab di bawah ini ya, di kolom komentar, jadi kita sama-sama bisa tahu itu kolom ataupun tirai hitam itu isinya apa. Seperti inilah progres terkininya, teman-teman. Alhamdulillah ya, di sisi timur juga rumputnya sudah menghijau, sudah rapat ya, rumput satu dengan rumput yang lainnya. Tinggal di sisi selatan sedikit ya, ini ada sedikit perbedaan warna. Semoga saja 2-3 hari lagi ini bisa subur dan sama warnanya, mudah-mudahan. Amin. Dan itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan, update terkini progres pertumbuhan rumput di indoor stadion JIS. Semoga segala persiapannya berjalan lancar tanpa ada kendala sedikit pun, dan semoga saja timnas U17 kita ya, adik-adik kita juga tidak nervous ketika pertandingan dan bisa menjadi ataupun lolos ke fase grup A dan masuk ke 16 besar, sehingga nantinya timnas kita bisa bermain di Stadion JIS dan bisa menjadi juara 1 pastinya. Amin. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review, teman-teman. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan kita dukung terus pemerintah kita dukung Pak Erick Thohir yang saat ini sedang mempersiapkan pergantian Piala Dunia U17. Dan kita dukung Bapak Basuki Hadi Mulyono sebagai Menteri PUPR, kita dukung Bapak Dito Aritejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Bapak PJ Heru sebagai pelaksana tugas jabatan Gubernur DKI Jakarta, dan semua pekerja yang sedang mempersiapkan Piala Dunia U17. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemampuan, dan hasil kerja yang baik, sehingga nantinya pergelaran Piala Dunia U17 mudah-mudahan sukses sehingga bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional lebih baik lagi. Amin. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.